Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarawati dari kelas Manajemen C. Di sini saya akan menjelaskan metode harga pokok proses. Nah, latar belakang. Metode harga pokok proses merupakan sistem penentuan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang melakukan produksi secara massal, berulang, dan juga menghasilkan produk seragam. Pada industri modern, akurasi dan konsistensi informasi biaya menjadi kebutuhan penting untuk pengendalian, perencanaan, dan evaluasi kinerja produksi. Karena biaya dikumpulkan berdasarkan setiap tahap proses secara berurutan, metode ini mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai beban biaya pada tiap departemen serta membantu perusahaan menilai efisiensi operasional. Dengan sifat produksi yang berlangsung terus-menerus dan jumlah output yang besar, metode harga pokok proses menjadi pendekatan yang paling tepat untuk perusahaan industri makanan, kimia, tekstil, semen, pupuk, dan produk massal lainnya. Selain memiliki dasar teoritis yang kuat, metode ini juga terbukti efektif dan digunakan dalam praktik industri Indonesia melalui berbagai penelitian sebelumnya. Nah, definisi. Metode harga pokok proses adalah sistem penentuan biaya produksi yang mengumpulkan biaya berdasarkan setiap departemen atau tahap proses yang berlangsung secara berurutan. Metode ini digunakan pada perusahaan yang memproduksi barang secara massal dengan karakteristik produk yang seragam karena biaya dihitung secara rata-rata. Metode ini mampu memberikan informasi biaya yang stabil, akurat, dan konsisten dari periode ke periode. Pendekatan ini sangat berguna sebagai dasar pengendalian biaya, penetapan harga jual, serta pengambilan keputusan manajerial. Yang ketiga yaitu karakteristik. Metode ini memiliki ciri khas berupa proses produksi yang berjalan terus-menerus dan menghasilkan produk homogen. Setiap unit produk melewati tahapan yang sama dalam urutan tertentu sehingga biaya dapat dibagi secara merata pada seluruh output. Salah satu karakteristik pentingnya adalah penggunaan unit ekuivalen untuk menilai tingkat penyelesaian barang yang masih berada dalam proses produksi. Selain itu, biaya transfer secara bertahap dari satu departemen ke departemen berikutnya, sehingga aliran biaya mengikuti proses alur fisik. Yang selanjutnya yaitu tahapan perhitungan. Tahapan dalam metode harga pokok proses dimulai dengan pengumpulan biaya bahan baku, biaya upah pekerja langsung, dan biaya overhead pabrik dari setiap departemen. Setelah itu, perusahaan akan menghitung total biaya produksi untuk setiap departemen yang mencakup semua pengeluaran selama periode tertentu. Kemudian, proses dilanjutkan dengan menghitung unit ekuivalen, yaitu cara untuk menilai jumlah unit berdasarkan tingkat penyelesaian fisiknya. Langkah berikutnya adalah menghitung biaya per unit dengan membagi total biaya di departemen dengan jumlah unit ekuivalen yang sudah dihitung. Setelah itu, biaya tersebut ditransfer ke departemen berikutnya hingga produk selesai dan dipindahkan ke area penyimpanan barang jadi. Selanjutnya yaitu perbedaan harga pokok pesanan dengan harga pokok proses. Yang pertama yaitu ada pengumpulan biaya produksi. Metode harga pokok pesanan mengumpulkan biaya produksi menurut pesanan, sedangkan metode harga pokok proses mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi per periode akuntansi. Yang selanjutnya perhitungan harga pokok produksi persatuan. Metode harga pokok pesanan menghitung harga pokok produksi persatuan dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Sedangkan metode harga pokok proses menghitung harga pokok produksi persatuan dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu penggolongan biaya dalam produksi. Dalam metode harga pokok pesanan, biaya produksi harus dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Metode harga pokok
pembedaan biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung seringkali tidak diperlukan, terutama jika perusahaan hanya menghasilkan satu produk saja. Yang terakhir yaitu unsur biaya dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik. Dalam metode harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung. Di dalam metode pokok proses, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku dan bahan penolong dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya yaitu metode alokasi biaya, FIFO dan juga weighted. Dalam metode harga pokok proses terdapat dua pendekatan untuk menentukan biaya per unit, yaitu metode FIFO dan metode rata-rata tertimbang. Metode FIFO memperhitungkan biaya periode berjalan secara terpisah dan membebankan biaya tersebut dahulu kepada unit-unit yang diselesaikan pada periode tersebut. Metode ini memberikan gambaran biaya yang lebih mencerminkan kondisi biaya aktual pada periode berjalan. Sebaliknya, metode rata-rata tertimbang menggabungkan biaya dari periode sebelumnya dengan biaya periode berjalan sehingga menghasilkan biaya per unit yang lebih stabil dan tidak terlalu dipengaruhi fluktuasi biaya. Metode ini lebih banyak digunakan pada perusahaan yang memiliki tingkat produksi yang relatif stabil dan memerlukan perhitungan biaya yang konsisten dari satu periode ke periode yang lain. Yang selanjutnya yaitu sistem pembebanan biaya. Yang pertama, semua elemen biaya dibebankan berdasar biaya sesungguhnya. Pada sistem ini, produk yang diolah dibebani biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dinikmati oleh produk yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu elemen biaya tertentu, yaitu biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan tarif atau biaya yang ditentukan di muka, seperti perusahaan menghasilkan beberapa jenis produk. Produksi perusahaan tidak stabil dari waktu ke waktu, dan elemen biaya overhead tetap jumlahnya relatif tinggi. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu semua biaya dibebankan pada produk atas dasar harga pokok yang ditentukan di muka. Pada sistem ini, dalam penentuan harga pokok produk, semua elemen biaya baik bahan tenaga kerja maupun overhead pabrik dibebankan berdasar harga pokok yang ditentukan di muka. Nah, adapun studi kasus dari kasus ini yaitu dalam metode harga pokok proses, aliran biaya bergerak mengikuti tahapan produksi dari Departemen A, kemudian ke Departemen B hingga menjadi barang jadi. Pada Departemen A, perusahaan mengeluarkan biaya bahan baku sebesar 120.000, tenaga kerja 40.000, dan overhead 60.000, sehingga total biaya mencapai 220 dari 1.000 unit yang diproses. Hanya 800 unit selesai, sementara 200 unit berada di tahap penyelesaian 50%. Sehingga unit ekuivalen untuk dikonversi adalah 900 unit. Biaya konversi sebesar 100.000 dibagi 900 menghasilkan biaya konversi per unit sekitar 111.000,11 rupiah. Lalu biaya unit selesai ditransfer ke Departemen B. Di Departemen B, biaya masuk dari Departemen A ditambah biaya baru berupa bahan baku 25.000, tenaga kerja 30.000, overhead 45.000. Dengan total biaya tambahan 100.000 dari 800 unit yang diproses. 700 unit selesai dan 100 unit berada pada tingkat penyelesaian 60%, sehingga unit ekuivalen konversi menjadi 760 unit. Setelah seluruh biaya dikombinasikan, biaya unit yang selesai sebesar 276.000 ditransfer ke bagian barang jadi untuk menentukan harga pokok per unit, yaitu sekitar 394,290 rupiah per unit. Dengan demikian, aliran biaya bergerak secara bertahap dan proporsional mengikuti tingkat penyelesaian di setiap departemen. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan dari presentasi saya yaitu metode harga pokok proses merupakan sistem penentuan biaya yang paling tepat untuk perusahaan yang berproduksi secara massal, kontinu, dan menghasilkan produk seragam. Dengan pengumpulan biaya per departemen dan penggunaan unit ekuivalen, metode ini mampu memberikan informasi biaya yang stabil, akurat, dan relevan bagi manajemen dalam mengendalikan biaya.
merencanakan produksi, serta mengevaluasi performa setiap tahap proses. Keunggulan metode ini terlihat pada fleksibilitas pada penggunaan metode alokasi biaya seperti FIFO dan rata-rata tertimbang, serta pada kemampuannya menggambarkan aliran biaya antar departemen secara sistematis hingga menjadi barang jadi. Dengan demikian, metode harga pokok proses tidak hanya kuat secara teori, tetapi juga terbukti efektif dalam praktik industri modern.